Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui Renungan Firman Tuhan edisi Sabtu 28 Agustus 2021. Karena itu, siapkan hati mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Masih tema sepanjang minggu ini, konsisten mengikut Yesus. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian yang ditempuh selama 40 tahun itu, banyak sekali mereka mengalami suka dan duka. Dan yang sangat menonjol bahwa setiap bangsa yang mereka lewati mempunyai Allah sembahan mereka masing-masing. Dan ketika Israel telah berada di negeri Amori, Yosua mengumpulkan mereka dan ia berdiri di hadapan Allah, lalu mengajak anggota jemaat, dalam hal ini bangsa Israel, untuk menyatakan sikap kepada mereka, kepada siapa mereka akan beribadah. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh Yosua. Beribadah kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, atau beribadah kepada Allah orang Amori yang negerinya mereka duduki. Sangat menarik saudara-saudara, sebelum bangsa Israel menentukan pilihannya, terlebih dahulu Yosua menegaskan kepada mereka apa dan kepada siapa Yosua akan beribadah. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Tentu penegasan Yosua ini tidak sekedar dia tegaskan, tetapi ada maksud di balik semua itu. Maksud Yosua dengan menegaskan memilih beribadah kepada Allah, hendak memberi teladan kepada bangsa Israel, supaya mereka jangan melupakan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, telah melindungi mereka, menuntun, menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan hingga mereka sampai di Kanaan.
Yang kedua, bahwa Yosua seakan-akan mendesak Israel untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan pilihan yang benar. Saudara-saudara, lalu apa yang dipilih oleh bangsa Israel dari dua pilihan yang ditawarkan Yosua? Pada ayat 16 sampai ayat 18 menjelaskan pilihan bangsa Israel bahwa mereka akan beribadah kepada Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang telah melindungi mereka, yang telah menghalau mereka dari semua bangsa yang menyembah kepada ilah lain, dan yang telah menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Memilih pilihan yang tepat. Bukankah di dunia ini ada dua tipe manusia? Ada manusia yang selalu berkata, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu artinya bahwa hidupnya, pilihannya, ia arahkan kepada Tuhan. Tetapi ada juga manusia yang mengatakan, biarkanlah hidup saya jalani dengan pilihan saya sendiri. Itu artinya ia memilih sesuai dengan apa yang ia kehendaki dan ia inginkan. Konsisten mengikut Yesus sudah jelas bukan tanpa resiko. Selalu ada konsekuensi yang diperhadapkan dengan pilihan untuk konsisten mengikut Yesus. Tetapi ketika kita mendengar pilihan Israel menjatuhkan untuk beribadah kepada Allah, maka kepada kita semua juga dalam menentukan pilihan, kita diarahkan bahwa apapun resiko yang kita alami dalam hidup ini ketika kita mengikut Yesus dan sedang mengikut Yesus, maka semua itu janganlah pernah akan meruntuhkan, merubah, dan menggugurkan konsistennya kita untuk memilih mengikut Yesus. Dalam ayat 19, Yosua menantang bangsa Israel bahwa mengikut Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu punya konsekuensi yang besar. Karena Allah itu cemburu. Tetapi apa yang Israel katakan dengan tantangan Yosua, mereka tetap pada konsisten untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, itu artinya saya dan saudara-saudara harus menentukan sikap. Saya dan saudara-saudara harus memilih, dan biarkanlah pilihan kita beribadah hanya kepada Allah. Biarkanlah kita konsisten mengikut Yesus, sebab dengan demikian kita menjadi laskar-laskar Kristus yang siap diutus apapun resiko yang kita hadapi dan kita alami di tengah-tengah dunia ini. Demikian firman Tuhan, dan amin firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam urapan Roh Kudus-Mu kami semakin mengerti. Biarkan kami memilih pilihan yang tepat, hidup konsisten mengikut Yesus. Berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu hari ini. Pelihara dalam beraktivitas mulai dari orang tua sampai anak-anak. Yang bergumul, angkat beban pergumulan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Berdoa untuk penata layanan majelis gereja pada ibadah besok hari Minggu. Berkati supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tata usaha, koster, operator LCD,
Songli, pemain urgent security, Tuhan pakai untuk mengangkat pelayanan bersama dengan majelis gereja. Bapa di sorga, berkati alat-alat yang kami gunakan, supaya dengan berkat Tuhan, semua berjalan dengan lancar dan firman-Mu tersampaikan sekalipun dalam ibadah live streaming. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkati pelihara, Roh Kudus menuntun. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, PPU tempat kami tinggal. Berkati pelihara. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berdoa untuk TNI dan Polri. Berdoa untuk para medis, para dokter, sebagai garda terdepan dalam merawat dan mengobati setiap pasien, tidak hanya COVID tetapi penyakit-penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan naungi, secara khusus pemutusan rantai COVID-19. Jadikan kami senantiasa memberi kontribusi yang baik bagi pemerintah. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk setia melakukan prokes. Salam tangguh, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.